Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Widiantoro SPD, GP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Untuk fasilitator DGP Angkatan 9 untuk kelompok kami yaitu Bapak Peggy Jasnil dan juga sebagai PP-nya yaitu Ibu Sukarni. Tujuan dari tugas koneksi antar materi modul 2.2 adalah sebagai CGP tentu harus melakukan refleksi pengetahuan baik sebelum, selama, dan sesudah mempelajari dari modul 2.2 ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, pada sesi pembelajaran 6, adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baik, untuk menjawab hal tersebut, jawabannya adalah bahwa setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE di modul 2.2 ini, saya menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan lebih bisa tahu tentang PSE yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid. Hal ini tentu sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai seorang pemimpin pembelajar. Karena dengan bekal ini, keterampilan ini, saya dapat melakukan dalam pembelajaran. Saya tidak akan terfokus hanya pada satu titik saja, hanya terfokus pada materi pembelajaran saja, tapi juga memperhatikan dan memahami sosial emosional dari para murid saya. Bisa juga dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional ini, saya tidak hanya memperhatikan otaknya saja, tapi juga memperhatikan hatinya. Bagaimana sebenarnya hati murid-murid kita itu, dan bagaimana kita membentuk hati mereka menjadi memiliki kompetensi KSE yang betul-betul sangat mendukung dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran nantinya. Kemudian jawaban yang kedua yaitu kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 mempelajari tentang PSE dan ini sangat mendukung sekali dengan isi dari modul 1.1 yang berkenaan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Pembelajaran yang bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai contoh, pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Guru tidak hanya fokus materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional dari para murid, sehingga murid dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Kemudian kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Keduanya sangat terkait, yaitu isi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami memiliki nilai dan peran guru penggerak, tentu seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pengalamannya, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional turut mengasah dan meningkatkan nilai dan peran dari guru penggerak.
Kemudian kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Pada pembelajaran sosial dan emosional, sangatlah mendukung visi guru penggerak yang merupakan materi dari modul 1.3. Guna mewujudkan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional dapat menjadi salah satu kunci atau sebagai salah satu cara untuk mencapainya. Kemudian kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. PSE dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh guru. Di antaranya adalah dengan pembelajaran yang eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu tentu sangat mendukung budaya positif yang di sekolah, yang sudah dipelajari di modul 1.4. Sedangkan kaitan 2.2 dengan modul 2.1 ini juga sangat mendukung sekali apa isi dari modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan dengan mudah memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Nah, pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap 2.2 A8 koneksi antar materi modul 2.2. Pada tugas koneksi antar materi di modul 2.2 ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Itu ada pertanyaan: sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa bla 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 bla, sehingga bla bla bla. Setelah mempelajari modul ini ternyata bla bla bla. Nah, berkaitan dengan itu tentu ada beberapa jawaban yang bisa kita berikan. Kemudian pertanyaan 2 nanti kita bahas berikutnya. Pertanyaan 2 berkaitan dengan kebutuhan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal yang mendasar yang saya pelajari adalah apa saja itu. Kemudian berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid tentunya, dan juga bagi rekan sejawat atau bapak ibu guru, teman-teman kita dalam satu sekolah, ataupun bisa juga kita melakukannya berimbas ke sekolah yang lain. Nah, jawaban untuk yang pertama tadi, sebelum mempelajari modul ini tentu saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan kebutuhan perbedaan murid adalah cukup hanya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi saja, sehingga guru bisa hanya fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat murid saja. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan belumlah cukup. Saya masih merasa kurang, dan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran diferensiasi dapat digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga murid dapat lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan di sekolah. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman, nyaman, 3 hal yang berdasar adalah 3 hal yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis
psikologis, well-being. Tiga yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kesadaran sosial emosional. Yang berikutnya ada kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi keberadaan yang betul-betul penuh, pikirannya tidak terbagi-bagi atau tidak dalam kondisi kita berada di satu tempat tetapi pikiran kita melayang-layang ke tempat yang lain sehingga tidak full atau tidak penuh. Jadi kehadirannya atau kesadarannya betul-betul full atau penuh. Yang berikutnya adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Itu tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Kemudian ada kompetensi sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Ya, ada 5 KSE. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian kedua manajemen diri, 3 kesadaran sosial, 4 kemampuan berelasi, dan kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa itu kesadaran diri? Nah, kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi betul-betul kesadarannya itu seperti apa dalam dirinya berkenaan dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi. Dalam konteks di sini adalah kehidupan. Contohnya kesadaran diri ada bagaimana kita dapat menggabungkan identitas pribadi dengan identitas sosial. Kemudian juga di situ kita bisa menunjukkan integritas kita, kejujuran kita, kebaikan-kebaikan kita, tanggung jawab kita. Itu bisa termasuk dalam integritas kejujuran. Kemudian dapat menghubungkan perasaan, juga memupuk efektivitas diri, memiliki pola pikir bertumbuh. Jadi kita berpikir itu bertumbuh, berkembang, bukan malah mundur. Kemudian mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Sedangkan manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya, pikirannya, perilaku dirinya secara efektif dalam berbagai situasi guna mencapai tujuan dan aspirasinya. Contohnya adalah bagaimana mengelola emosi diri, menggunakan strategi-strategi mengelola stres. Jadi bagaimana stres itu dapat dikelola menjadi sebuah kekuatan sehingga membangkitkan menjadi suatu yang luar biasa. Jadi bukan menjadi penghalang tapi malah menjadi suatu power, suatu tenaga, energi, suatu daya bagi orang tersebut. Kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Kemudian ada mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Jadi bagaimana mengendalikan diri baik untuk diri sendiri maupun saat ada di dalam kelompok. Ya, manajemen diri ini adalah bagaimana mengelola misalnya suatu kekurangan, suatu minus menjadi sebuah aset, menjadi sebuah kekayaan positif yang dimiliki. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang memiliki latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita memiliki rasa empati
rasa sadar sosial, kita tidak bisa menyudutkan atau merendahkan pihak yang lain. Contohnya adalah bagaimana mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain. Kita menghargai pendapat orang lain, mengakui kemampuan, kekuatan yang dimiliki orang lain juga, mendemonstrasikan rasa empati, rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Kemudian kita bisa mengekspresikan dalam wujud syukur, mengidentifikasi ragam norma-norma yang ada, kemudian termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Nah, di sini kita bisa lebih bijak. Tentunya ini kesadaran sosial adalah kesadaran di mana kita hidup berdampingan. Kita betul-betul sadar, paham, mengerti bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita harus bisa menghargai apapun pendapat orang lain, apapun keadaan orang lain, dan kita juga tidak boleh merasa paling benar. Kemudian kemampuan berelasi adalah ini sangat penting, karena dengan kemampuan berelasi kita akan bisa membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Jadi yang sportif, bagaimana hubungan itu yang saling menguntungkan, simbiosis, mutualisme. Ini kita kalau mempunyai kemampuan berelasi tentu akan banyak teman. Ini ada contohnya, misalnya berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi hubungan positif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari, menawarkan bantuan apabila ada yang membutuhkan, kemudian juga turut membela hak-hak orang lain. Tentu ada di sini mempraktekkan kerjasama tim, bagaimana memecahkan masalah secara diskusi, secara kolaborasi. Nah, ini sangat penting juga. Jadi kemampuan berelasi itu erat hubungannya juga dengan kehidupan kita. Tentu sebagai seorang pendidik, kemampuan berelasi pada seluruh warga masyarakat, tidak hanya pada murid saja, tapi pada teman-teman guru, kepada kepala sekolah, stakeholder yang lain, termasuk pada orang tua, komite, murid, itu semua sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini tentu sangat penting sekali, karena di sini ada standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensinya. Jadi kita berpikir lebih bijak bagaimana mengambil sebuah keputusan. Jadi bagaimana konsekuensinya untuk perilaku dengan kesejahteraan psikologisnya, apakah tercapai untuk diri sendiri atau masyarakat dan juga kelompoknya bagaimana. Nah, ini sangat penting sekali, sehingga betul-betul harus dikuasai oleh seorang pemimpin pembelajar. Sebagai contohnya adalah di sini ada beberapa yang perlu disampaikan, bahwa contohnya ada menunjukkan rasa ingin tahu, pikiran yang terbuka, kemudian ada mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan, yang bagaimana keputusan itu memiliki alasan, masuk akal, logis, tentunya setelah melakukan analisis informasi, data-data yang ada, kemudian dicocokkan apakah itu fakta atau bukan, dan juga mengantisipasi, mengevaluasi apa saja dampaknya, itu juga diperhatikan.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah merefleksi. Nah, bagaimana peran seorang pemimpin itu dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri untuk keluarga atau komunitasnya. Kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Nah, di sini maksud sebenarnya adalah bahwa kondisi saat itu betul-betul sadar dan mengerti. Jadi kehadirannya atau kesadarannya itu betul-betul full, paham betul apa yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Kalau di situ sebagai seorang pemimpin pembelajar, ya betul-betul menyadari perannya. Kemudian yang C, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Ada 3 cara di sini. Yang pertama adalah dengan pengajaran eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademiknya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Pengajaran eksplisit itu yang bagaimana? Nah, dengan eksplisit memastikan bahwa murid memiliki kesempatan yang konsisten, yang stabil, yang ajek, dalam bahasa Jawanya ajek, untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka. Tentunya dengan keberagaman budaya yang ada. Pengajaran eksplisit KSE dapat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kita juga bisa menggunakan berbagai macam proyek, acara atau kegiatan sekolah yang biasa dilakukan dan mengajarkannya secara eksplisit. Kemudian mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, itu yang kedua. Untuk mengintegrasikannya, guru tentu memiliki ada tujuan kepentingan sosial yang mesti dapat disesuaikan ke dalam konten pembelajaran. Jadi di dalam isinya, materi pembelajarannya, dan strategi pembelajaran, strategi yang akan diambil seperti apa. Ada materi akademik atau seperti musik, seni, dan pendidikan jasmani, itu juga bisa diterapkan. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Sebagai upaya untuk menciptakan tersebut, guru tentu bisa melakukan dengan praktek guru dan gaya interaksi dengan murid-murid dengan guru atau sebaliknya. Juga bisa dengan merubah aturan-aturan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada menyesuaikan dengan perkembangan, dan juga bagaimana harapan-harapan sekolah itu bisa juga termuat sehingga nanti akan tercipta sebuah iklim kelas, iklim budaya sekolah yang nyaman, yang aman, dan membahagiakan. Kemudian soal nomor 4 kaitan dengan nomor 2, perubahannya akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi teman sejawat. Karena bagi murid ya, bagi murid saya akan melakukan perencanaan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang dapat meningkatkan KSE murid-murid saya. Dan untuk
teman-teman atau untuk rekan sejawat, saya akan menjadi role model atau juga sebagai teladan dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada KSE, sehingga rekan sejawat dapat terinspirasi dan menerapkannya dalam pembelajaran yang dilakukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.